Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat terus untuk kita semua. Ya, untuk video yang kedua ini saya ingin memberikan informasi bahwa dalam pencarian informasi obat sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama itu adalah teknik manual dengan cara membaca handbook ataupun membaca informatorium terkait dengan obat secara hard copy atau hard file, yaitu dengan membaca beberapa file seperti MIMS atau juga ada ISO atau informasi seputar obat yang dimana isinya itu juga lengkap, dari indikasinya untuk apa, dosisnya berapa, kontraindikasinya tidak boleh untuk siapa, lalu diminum sebelum atau setelah makan atau saat makan, lalu berapa kali sehari, dan kemudian juga ada informasi terkait dengan keamanan pada ibu hamil serta menyusui. Terutama yang paling lengkap adalah di MIMS ya. MIMS itu cukup lengkap ya, terkait dengan informasi terkait keamanan obat pada pregnancy dan laktasi atau kehamilan dan menyusui. Nah, cara yang kedua yang bisa kalian cari, karena sekarang informasi sangat bebas dan bisa dicari di internet, hanya saja harus mempunyai 2 atau 3 opsi pencariannya. Itu yang cara pertama adalah tinggal mengetikkan di search engine Google misalnya, itu langsung keluar pasti, web-web apapun pasti ada Halo Dokter, ada Klik Dokter. Nah, itu mesti punya informasi terkait macam-macam obat yang ingin kalian cari. Nah, hanya saja di sini sebenarnya ada informasi atau database online yang di situ memuat indikasi, kontraindikasi, perhatian atau warning, terus keamanan untuk menyusui dan kehamilan. Itu ada dengan cara kalian bisa membuka ini drugs.com. Nah, di www.drugs.com ini kalian tinggal mengetikkan saja apa yang mau kalian cari obatnya. Ini saya contohkan ya, ketika kalian ingin mencari misalnya ini tentang acetaminophen atau kita nyebutnya sebagai paracetamol. Saya ulang lagi, misalnya mau search paracetamol. Nggak usah bingung kalau misalnya search paracetamol yang keluar hasilnya kok bukan paracetamol, kok malah acetaminophen. Jadi acetaminophen itu adalah nama lain dari paracetamol. Nah, ini paracetamol, saya klik ya, nanti keluar nih paracetamol atau acetaminophen. Paracetamol atau acetaminophen itu bisa digunakan sebagai pain reliever, atau pereda nyeri atau pereda mengurangi nyeri, and a fever reduce atau menurunkan demam. Nah, mekanismenya juga sudah diketahui bahwa dia juga bisa digunakan pada kondisi pusing, nyeri, radang, tapi radang yang sifatnya belum peradangan yang kronis ya, masih awal, atau juga ada kemudian demam, sakit gigi, itu bisa menggunakan paracetamol. Nah, terus ini juga ada keterangan kalau mau melihat efek samping, klik bagian side effect. Kalau mau mengetahui apakah punya interaksi dengan obat yang lain, karena pada kondisi tertentu suatu pasien perlu meminum tidak hanya 1 obat tapi 3 obat atau bahkan ada 4 obat gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan kalau cara minumnya adalah dengan cara minumnya ada jarak. Terus yang kedua, cara minumnya adalah ada perlakuan melihat monitoring apakah ada interaksi obat apa tidak. Nah, itu kita bisa mengetahui informasinya dengan cara ini. Bisa nyari misalnya paracetamol itu interaksinya dengan apa ya, klik aja drug interaction.
dosisnya berapa ya, klik saja bagian dosik ini. Nah, terus kemudian kalau ingin mengetahui bagaimana keamanannya terkait dengan ibu hamil atau menyusui, kita bisa klik bagian pregnancy atau breastfeeding. Nah, nanti di sini ada nih acetaminophen. Keterangannya adalah dia pregnancy warningnya hasil dari FDA menunjukkan bahwa dia termasuk A. TGA itu dia dari Eropa. Kalau FDA itu tidak dikategorikan karena menurutnya juga cukup aman untuk label paracetamol ini. Jadi kalau untuk yang Eropa, kalau FDA kan US FDA itu di Amerika, kalau Eropa itu menyebutkan bahwa dia termasuk kategori A pada pregnancy atau pada kehamilan, sehingga dia cukup aman digunakan untuk pada kasus pasien dengan keluhan demam maupun nyeri ringan, itu bisa menggunakan paracetamol. Itu contohnya terkait dengan cara pencarian menggunakan drugs.com. Tinggal diketik saja nama obatnya dan dicari warningnya untuk pregnancy atau breastfeeding. Efek samping juga ada, interaksi obat juga ada, dosisnya juga ada di sini. Itu cara kedua terkait dengan menggunakan drugs.com. Nah, terus kemudian juga dilihat nih, di sini juga ada keterangannya ya. Kalau ada simbol C atau D, itu C per D itu berarti dia pada trimester 1 dan 2 itu boleh. Jadi misalnya kalau tadi paracetamol itu kan kategorinya A, tapi kalau dia kategorinya C per D gitu, berarti dia di trimester 1 dan 2 itu C. Tapi tidak boleh digunakan pada trimester akhir atau dia termasuk kategori D. Ya, itu contohnya. Jadi kalian juga mungkin harus membaca juga bahwa ada kategori keamanan untuk kehamilan itu dari kategori A sampai kategori X. Ada A, B, C, D, X. Nah, yang X ini yang jelas bisa menyebabkan abortus. Nah, itu coba kalian cek pengertiannya dulu. Sebenarnya nanti di teori juga ada, mungkin ada yang belum dapat, tapi di sini mungkin kalian bisa baca itu dulu, baru nanti memahami terkait dengan kategorinya. Apakah kategori A itu paling aman, B itu dia cukup aman, C itu aman tapi ada efek samping yang ditunjukkan pada hewan tapi tidak semua hewan saat diujikan. Terus D itu ada efek samping yang terjadi, tapi kita juga bisa memilih kalau keuntungannya lebih besar daripada resikonya, tidak apa-apa digunakan kalau tidak ada obat lain. Untuk yang X itu beresiko menyebabkan fetal damage atau kerusakan pada janin hingga abortus. Begitu untuk pengertiannya. Nah, cara yang kedua kalian bisa menggunakan MIMS, www.mims.com Indonesia. Nah, di sini bahasanya mungkin lebih ke bahasa Indonesia. Nah, ini ada caranya hampir sama, nanti akan ada kategori pregnancy dan laktasi. Tinggal nanti dicari saja. Nah, silakan untuk tugasnya adalah menuliskan sesuai dengan tata acuran di sini, komponennya, terus pembahasannya, obatnya masing-masing ada 2 obat apa saja. Lalu kemudian keterangannya seperti apa? Misalnya dosisnya berapa, terus efek sampingnya seperti apa, terus interaksi obatnya seperti apa, itu harus dicari ya. Apalagi yang berkaitan sangat penting pada kategori keamanan pada kehamilan maupun saat menyusui. Nah, di sini ada poin penting juga di mana penggolongan obat yang terutama untuk bumil dan busui itu harus kadang-kadang kita keterbatasan dengan bahasa asing. Makanya kalau kalian ngetik terus kemudian kok nggak keluar, ya jangan-jangan itu bukan bahasa asing ya. Misalnya contohnya asam mefenamat, kalau kamu cari di drugs.com nggak akan keluar, karena itu harus kamu artikan dulu bahwa asam mefenamat itu nama lainnya adalah mefenamic acid, itu contohnya. Terus kemudian obat dengan konten macam-macam perlu search untuk masing-masing kandungan. Cari dari berbagai sumber, jangan puas dengan satu sumber saja. Dan terakhir, seni mencari bahan pembelajaran dari berbagai sumber. Jadi namanya literatur review ya, search engine, search literatur. Jadi mencari literatur untuk menjawab, mengetahui edukasi terkait dengan obat yang nanti juga bisa dibagikan kepada orang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat sedikit tutorial cara pencarian tugasnya.
Semangat terus dan semoga ilmunya bisa bermanfaat diberikan kepada orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.